Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Gunawan Putra akan mempresentasikan tentang Learning Journal Management ASN, Role of Government dan Pelayanan Publik. Saya selaku Laksar CPNS Angkatan 12 tahun 2021 dari pemerintah Kota Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi berikut. Oke, ke untuk pegawai ada pegawai ASN dan ada pegawai ASN, aparatur sipil negara, terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi kita tidak boleh, harus bersikap netral dan tidak boleh memihak pada partai politik. Kemudian tentang hak-hak hak-hak dari PNS, gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kalau P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan sama, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya di jaminan hari tua dan fasilitas. Kemudian kewajiban pegawai itu ada hak dan sekarang adalah kewajiban pegawai ASN. Kewajiban pegawai ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, yaitu pemerintah Republik Indonesia, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang diputuskan pejabat pemerintah yang berwenang, yaitu pemerintah kota. Di posisi saya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dipakai di seluruh wilayah NKRI. Ini saya dapatkan di materi LAN RI. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi kode etik ASN. Tadi disebutkan di awal, kode ASN itu bersifat netral, tidak memihak. Oke, kode etik fungsi sebagai untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara, kemudian sebagai pedoman bantuan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Kemudian, aparatur sipil negara itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi 3 itu untuk menuju konsep whole of government. Whole of government itu apa? Menurut United States Institute of Peace, berarti sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan dan menuju tujuan bersama. Poin ini adalah kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam pelayanan. Oke, ini saya dapatkan di LAN.RI juga. Mengapa perlu whole of government? Karena dorongan dari publik untuk kinerja good governance dan banyak macam atau keberagaman. Kemudian ada ego sentral atau siloisasi dan pengembangan teknologi dan informasi. Oke, whole of government berdasarkan jenis. Ada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya samsat keliling, kemudian BPN, Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada pelayanan jasa, yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan di sekolah-sekolah, kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Perhubungan di SWUB, rumah sakit yang ada di Kota Bandung, 3 ini. Kemudian adanya pelayanan barang, pelayanan menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan tol, jalan raya, perumahan,
jaringan telepon, jaringan listrik, air bersih. Oke, sebelah sini adalah PDAM, PLN, Telkom, dan ada pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oke, berdasarkan pengertian pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan, ini ada Undang-Undang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bisa didapatkan di RI. Kemudian ada klasifikasi pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Mirip seperti kondisinya, mirip seperti penjelasan yang sebelumnya. Dan kesemua ini merupakan suatu pelayanan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip pelayanan prima. Kita dalam melayani masyarakat, khususnya saya di bidang jasa, menggunakan prinsip-prinsip pelayanan prima juga. Yaitu pertama ada responsif terhadap pelanggan dan memahami pelanggan, memahami customer. Kemudian kedua membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Kemudian pemberian pelatihan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Jadi dilatih. Kemudian memberikan apresiasi kepada pegawai. Apresiasi berupa reward atas pencapaiannya. Kemudian agar bisa memahami untuk responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, agar bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu, kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Jadi kita bisa menggunakan prinsip untuk melayani masyarakat, kita menggunakan prinsip senyum, salam, sapa. Jadi saat orang pertama datang, kita senyum, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian kita menyapanya dengan sebutan namanya, atau kalau belum tahu kita menanyakan namanya dan menanyakan keperluannya dan segera membantu solusinya. Kemudian nomor 2 adalah membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan sebagai dasar pembelian pelayanan. Kemudian keempat adalah pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi dari organisasi atau instansi. Kemudian memberikan apresiasi kepada pegawai diberikan dalam bentuk reward atas pelayanan dari melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Contohnya ini kalau misal ada apa ya, pegawai teladan bulanan, apa ya, employee terbaik di suatu instansi. Jadi sebulan itu dipilih 1-2 orang yang terbaik pelayanannya, dapat poin tertinggi. Dan semua ini prinsip pelayanan prima ini harus kita aplikasikan kepada masyarakat. Dalam bidang saya, pada pasien dan keluarga pasien yang telah berkunjung ke rumah sakit, semoga setelah kita memberikan pelayanan prima, pelanggan menjadi puas dan pelanggan menjadi merekomendasikan ke saudara-saudaranya atau keluarganya. Kemudian setelah merekomendasikan, nama instansi menjadi meningkat, menjadi lebih baik. Oke, terima kasih atas kesempatan di hari ini. Kemudian dari pembelajaran agenda 3 ini, diharapkan kita sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, pelayanan yang prima, kemudian kita memberikan sepenuhnya untuk kemajuan negeri ini karena kita sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum.